Pemirsa, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik berikut ini. Kita ke top topik pertama, pemirsa. Sebanyak 441 jemaah calon haji dan 4 petugas haji dari kloter 3 embarkasi Bekasi asal Kabupaten Bogor tiba di Asrama Haji Bekasi. Para jemaah akan menjalani berbagai rangkaian persiapan sebelum diterbangkan ke Arab Saudi. Setibanya di asrama haji, jemaah langsung menuju ke aula untuk menerima pengarahan singkat dan menjalankan pemeriksaan dengan skema one-stop system. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan kesehatan hingga pemeriksaan dokumen keimigrasian. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan, para jemaah dibagikan gelang identitas dan paspor. Para jemaah kloter 3 embarkasi Bekasi ini dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta pada hari Jumat pukul 12 siang. Sementara itu, 359 jemaah calon haji asal Provinsi Sumatera Utara yang tergabung dalam kelompok terbang 3 embarkasi Medan telah tiba di asrama haji pada Kamis pagi. Kloter 3 yang terdiri dari jemaah dan petugas haji ini datang secara bertahap yang berasal dari Kota Medan, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Simalungun. Sementara itu, hari ini 1.176 atau sebanyak 3 kloter jemaah calon haji embarkasi Makassar telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Namun jemaah kloter 3 ini berangkat tidak sesuai manifest karena seorang jemaah dilaporkan sakit dan tidak layak terbang. Selain itu, sebanyak 393 jemaah kloter 4 dari Kabupaten Wajo diberangkatkan menuju Madinah pada Kamis sore. Jemaah haji Indonesia terus berdatangan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kedatangan ribuan jemaah ini masih didominasi oleh jemaah lanjut usia serta kelompok beresiko tinggi. Kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Madinah terus berlangsung sejak Rabu malam waktu setempat. Setiap harinya terdapat 15 hingga 17 kelompok terbang jemaah haji asal Indonesia. Dari sekitar 7.800 jemaah haji yang sudah tiba di Madinah, sebanyak 1.600 jemaah haji merupakan jemaah lansia. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH melakukan antisipasi cepat untuk menangani jemaah, terutama yang memiliki riwayat penyakit. Ratusan kursi roda disiapkan di area kedatangan, sejumlah ambulans juga ditempatkan untuk mengantisipasi kondisi darurat. Selain itu, pos kesehatan bandara disiagakan 24 jam untuk memberikan pelayanan medis bagi jemaah. Hari ini Kementerian Haji dan Umroh Indonesia kembali melepas sebanyak 200 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH ke Arab Saudi. Dalam upacara pelepasan ini, Menteri Haji dan Umroh memastikan kesiapan pelayanan bagi jemaah haji tahun 2026. Pelepasan PPIH digelar di halaman gedung utama Asrama Haji Pondok Gede. Dalam sambutannya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan mengimbau para petugas untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Ia juga menekankan agar petugas mengutamakan kepentingan jemaah meskipun hal tersebut berdampak pada tidak dapatnya petugas menjalankan rangkaian haji secara utuh. Para petugas haji ini akan bertugas selama 70 hari di daerah kerja Kota Mekah. Hingga saat ini total sebanyak 1.300 petugas haji non-kloter telah diberangkatkan ke Arab Saudi, sedangkan sisanya akan diberangkatkan secara bertahap. Petugas seperti disampaikan tadi tetap sesuai SOP yang kita sampaikan, mendahulukan kepentingan jamaah. Bahkan jika ternyata di sana kepentingan jamaah itu menyebabkan petugas tidak bisa ikut melaksanakan ritual haji, pilih jamaah. Itu yang kita tekankan kepada mereka. Kemudian tentu saya akan sampaikan bahwa petugas mewakili negara di sana. Positif petugas, positif negara, negatif petugas akan negatif negara kita di sana. Itu yang saya sampaikan. Pemerintah Indonesia mengapresiasi pemerintah Arab Saudi atas penerapan layanan fast track atau
Makkah Road yang dinilai mampu mempercepat proses kedatangan jemaah haji di Tanah Suci. Layanan ini memangkas antrean panjang di bandara dan mempermudah proses keimigrasian. Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad mengatakan layanan Fast Track sangat membantu kelancaran kedatangan jemaah haji Indonesia. Selain itu, distribusi kartu nusuk sejak dari tanah air juga dinilai mempermudah akses layanan dan mendukung kelancaran ibadah jemaah selama di Tanah Suci. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH daerah kerja bandara juga dinilai sigap dalam menangani proses kedatangan jemaah. Setibanya di Madinah, jemaah langsung mendapatkan pelayanan dan diantar menuju hotel untuk menjalani masa tinggal sekitar 9 hari sebelum diberangkatkan ke kota Mekah. Pemerintah juga memastikan akomodasi jemaah telah disiapkan secara optimal. Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah Saudi yang telah memungkinkan kita menyalurkan proses-proses keimigrasian dengan cepat melalui fast track Tariq Makkah, dan kita berharap nanti selanjutnya akan seluruh jamaah diperlakukan seperti ini. Kalau sekarang mungkin masih separohnya, ke depan insya Allah kita berharap semua jemaah mengalami proses-proses. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.